pengalaman ya. Kan aku udah pernah ikut lomba kan di paduan suara. Jadi kayak ya gimana ya? Banyak banget saingannya pokoknya, apalagi dari sekolah lain tuh banyak banget dan lebih keren banget pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Trik Podcast, ngobrol dulu aja. Saya Angga Hermawan dan kali ini kita udah ditemenin sama seorang anak muda yang sangat berbakat nih. Vokalnya bagus banget. Namanya Safa Sahira. Welcome Safa. Ya, hai. Safa sekarang usianya 13 tahun. Iya. Tapi udah kelas 9 loh. Ini gimana ceritanya nih? Kok bisa nyampe kelas 9 gitu? Padahal masih 13 tahun loh. Ya jadi aku tuh pas playgroup itu kayak kecepatan gitu. Jadi ya ke bawah sampai sekarang. Itu atas dasar keinginan sendiri atau ada tuntutan dari orang tua gitu? Keinginan sendiri. Tapi nggak ngerasa risih gitu kan, kayak anak muda sendiri di kelas gitu. Kadang sih kayak ngerasa gimana ya, malu gitu, pastinya malu. Tapi ya aku kan udah bertekad dari awal, jadi kayak ya udah sih aku jalanin aja. Tapi banyak nggak sih kayak yang ngebully gitu? Ih, anak bawang khusus gitu. Kalau ngebully sih enggak, paling ya sekali ngomong gitu doang. Tapi aku kayak nggak ngirauin sih. Biasa aja. Biasanya anak yang beda sendiri tuh suka jadi bahan lelucon tuh di kelas gitu. Kamu kayak gitu nggak sih rasanya? Kalau bahan lelucon sih enggak sih. Tapi tetap kayak tiap hari tuh ada aja gitu yang ngomongnya gitu. Iya. Terus kayak gimana sih? Emang sedih sih kalau diledekin, tapi gimana sih kayak Safa buat nanggapin mereka supaya nggak kayak gitu lagi gitu? Kalau misalnya aku nanggepin mereka itu kayak malah menjadi-jadi, jadi aku diemin doang sih. Dengan kamu diem aja emang masalah bisa selesai gitu kan? Enggak. Kalau misalnya nggak keterlaluan ya aku diemin aja, dia juga ikut diem gitu loh maksudnya. Ini menarik sih, tapi di samping itu pasti banyak dong yang support di kelas. Banyak banget. Pada respect berarti ya. Wah, keren. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. By the way, Syafa ini SMP-nya di Brawijaya Malang, beneran? Iya, Brawijaya Smart School Malang. Kakak di Bogor jauh banget loh. Iya, jauh banget. Oke, aku kaget. Kita tuh baru kenalan di Instagram, terus langsung nge-podcast gini aja gitu. Iya. Soalnya aku adanya hari ini sih, maksudnya kayak aku ada longgar gitu. Tapi kok langsung mau gitu menerima, bersedia buat jadi narasumber di podcast? Ya nggak apa-apa sih, soalnya aku kayak udah pernah juga. Berarti udah sering kayak speak up gitu ya? Public speaking berarti udah lancar dong? Iya, lumayan. Tapi nggak lancar-lancar banget. Berarti tanya udah sering banget kayak tampil unjuk gigi di depan banyak orang dong? Lumayan sih, aku dari TK udah sering tampil di depan banyak orang. FYI, jadi aku tuh ketemu sama Safa itu di Instagram. Karena apa? Karena ngeliat coveran lagunya yang Love Story itu keren banget sih. Terus pas aku DM, dianya kebetulan langsung nerima gitu loh. Thank you nih ya. Iya. Soalnya orang-orang tuh kalau misalkan baru kenal, itu nggak bisa langsung menerima orang baru gitu. Biasanya kayak butuh waktu untuk mengenal dulu. Gitu loh. Iya. Kalau kamu tuh lebih langsung nangkep gitu, langsung nyaman gitu. Enggak sih, aku biasanya ngelihat dari kayak, makanya aku tadi minta YouTube-nya apa gitu, tuh kayak ya ngelihat dulu aja gitu. Tapi kayaknya ya terpercaya gitu. Kayak ngomong-ngomong soal nyanyi tadi yang cover lagu, itu bagus banget loh. Kamu ada keturunan dari keluarga atau gimana sih? Soalnya kok bisa bagus gitu? Oh, mama aku juga suka nyanyi, jadi ya bisa dibilang keturunan. Bisa dibilang, berarti mama sempet kayak nyanyi di panggung juga dong? Iya, pas kecil. Pas kecil, wah dari kecil aja udah nyanyi di panggung, gimana ntar gedenya ya? Gitu deh pokoknya.
Tapi berarti latihan sama mama terus atau kayak ikut les atau ikut paduan suara di sekolah gitu? Aku dulu pernah ikut, sempet ikut, tapi kayak sekarang udah enggak. Dulu sempat ikutan kayak les gitu. Iya, Kalau sekarang masih ikutan kayak ekskul band atau paduan suara nggak sih? paduan suara ikut. Paduan suara ikut dari kelas 7. Iya, dari kelas 7. Udah berarti udah 2 tahun dong berarti sekarang. Apa sih kayak pengalaman yang kamu dapetin dari paduan suara tuh? Kalau pengalaman ya, kan aku udah pernah ikut lomba kan di paduan suara. Jadi kayak ya, gimana ya, banyak banget saingannya pokoknya. Apalagi dari sekolah lain tuh banyak banget dan lebih keren banget pokoknya. Jadi kayak aku pas itu sempet nggak menang gitu kan. Ya sedih juga sih, cuman ya biarin aja, berusaha lebih baik lagi. Tapi dengan ikut satu perlombaan tuh udah nambah pengalaman banget dong. Dari situ kamu belajar banyak hal gitu. Terus Banyak bikin banget. ngedown gak sih? Pas pas kalah tuh bikin ngedown gak sih? Kalau ngedown sih enggak. Cuman kayak kecewa aja sih. Kalau down enggak. Sampai Kayak nangis sampai gak? enggak mau ikut lagi. Enggak sampai nangis. Ya kali kan biasanya kalau apalagi perempuan ya suka kayak nangis gitu karena saking kecewanya. Enggak, kok enggak sampai nangis. Tapi pencapaian terbesar yang pernah kamu raih di ekskul paduan suara ini apa sih? Kalau buat menang itu enggak pernah. Cuman kayak apa ya? Pencapaian apa nih? Misalnya kayak udah pernah ikut lomba di tingkat apa gitu. Ya walaupun Ih, belum dapat tingkat, rezekinya. tingkat apa pas itu? Lupa. Tapi pernah kan? Pernah. Tapi kalau boleh jujur ya, paduan sore ini kan grup. Kamu tuh Ya, lebih enak sendiri atau bareng grup gitu? sendiri. Lebih enak solo gitu. Ya, soalnya kalau misalnya paduan suara itu kan kita juga harus apa? Bisa ngatur suara kita sama yang lain juga gitu loh. Tapi selain hal teknis kayak mengatur suara tadi, itu kan harus dapat chemistry dan juga Iya, komunikasinya harus baik tuh, ya kan? banget. Iya. Itu jadi kendala nggak sih waktu kamu masih di Expo Padus? Kadang sih, cuman kayak pastilah anak-anak outsul lain juga pasti ngerasain itu. Tapi kayak ya udah sih kita apa ya namanya? Kita susah banget jelasinnya beneran. Ya, I know sih, paham, paham, paham. Cuma karena kan biasanya kalau anak baru tuh, misalnya ada kelas 10 baru masuk, kelas Iya, 10, sorry kelas 7, ada kelas 7 baru masuk, iya. biasanya suka kayak belum diterima secara utuh gitu, karena masih ada komunikasi yang kurang baik. Itu kayak, kamu ngerasain gak sih kayak gitu? Hmm, karena karena aku apa ya namanya? Orangnya itu kayak apa ya? Sama-sama belajar gitu loh, sama-sama belajar sama dia. Jadi kayak ya udah sih, aku kalau misalnya dia nggak paham, aku ajarin aja. Jadi kayak aku nggak kayak gitu. Maksudnya kayak apa ya? Nggak nerima gitu? Enggak sih, nggak. Ini hal yang krusial sih dalam suatu tim atau grup ya. Iya, Berantem, pernah nggak sih kayak berantem gitu satu kalau satu berantem nggak pernah, nggak pernah? nggak pernah. Harus berantem tuh. Kalau sama lawan jenis pernah. Kalau sama yang kayak perempuan-perempuan gitu enggak sih. Kalau misalnya beda apa? Beda pendapat doang ya. Itu kayak ya udah sih. Cuman kayak nggak sampai bener-bener kayak hujat-hujatan atau gimana enggak. Di ekskul padusnya ada cowok juga. Ada cowok Oh, cewek. jarang banget tuh. Nggak semua sekolahan ada cowoknya di ekskul padusnya. Iya, ya gitu deh. Pokoknya ada cowok sama cewek. Kalau berantem gitu biasanya bikin pecah tim nggak sih? Kan biasanya tuh suka lama lagi itu buat kayak memperbaiki hubungan lagi. Oh iya. Jadi tuh kalau misalnya di aku itu kayak udah diatur gitu loh. Maksudnya kita bukan buat sendiri gitu. Jadi kayak udah ada pengaturan. Jadi kayak kita udah diatur. Jadi sama gurunya diatur. Jadi kayak kalau mau terima ya silakan terima. Kalau enggak ya enggak. Jadi kayak gitu. Kalau buat nyanyinya tuh enggak sih. Enggak ada masalah.
Ini menarik sih, karena dari umur yang masih dini ya, termasuk dini 13 tahun loh, tapi udah punya ya segudang prestasi ya, walaupun belum bisa diperlihatkan gitu. Kalau Iya, boleh kalau boleh tahu nih ya, Safa ini mulai seriusnya itu dari kelas berapa sih? Dari kapan gitu mulai seriusnya? serius kayak tampil-tampil atau mulai suka Mulai tampil-tampil gitu. dari umur 4 tahun dari TK. Dari TK udah mulai, wah ini keren banget sih. Ya aku dari TK udah suka tampil-tampil gitu. Biasanya anak-anak tuh suka pada malu-malu gitu kan ya. Kamu nggak ngerasa malu apa gimana gitu waktu awal-awal? Pertama pasti malu. Pertama pasti malu sih, bener sih. Semua orang pasti kayak gitu. Tapi apa sih kayak motivasi atau alasan yang bikin kamu tuh lebih berani lagi? Aku tuh kayak kalau misalnya udah tampil tuh kan lega banget. Jadi aku mikirnya gini, udah nggak usah ngirain orang yang di depan, udah pokoknya tampil aja yang maksimal gitu. Jadi kayak gitu aja sih. Simpel banget. Kan suka kayak gugup, keringat dingin gitu. Sampai Iya, sekarang masih ngerasain nggak sih? masih banget. Itu juga bukan cuma nyanyi, hal-hal lain juga sering. Oh kayak presentasi di kelas gitu. Ya itu juga sih termasuk. Itu keringet dingin banget. Oke, tadi Safa bilang lebih suka solo, lebih suka sendiri gitu. Kalau untuk di sekolah itu kan biasanya ada pensi ya di akhir akhir semester. Kamu suka kayak tampil solo nggak sih? Belum pernah sih kalau yang SMP ini. Kalau di luar SMP pernah nggak kayak tampil solo gitu? Pernah. Di tempat kamu tinggal atau ada kayak yang kayak ngajakin Ada gitu event invite? gitu. Ada event gitu. Oh, ada event. Hmm. Kamu itu tampil solo atau kayak punya grup sendiri gitu, kayak ada yang ngiringin akustiknya gitu? Solo. Belum di Solo. Bener-bener solo. Solo. Udah berapa kali itu? Kalau misalnya dari TK, aku lupa. Tapi kalau untuk ya, umur inilah Umur sekarang 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 ini. ini gitu. Udah, kalau nggak salah ya 4. 4 kali. Ya 4. 4. Berarti dari pihak keluarga kayak support gitu dong. Iyalah, support. Selama itu pasti Soalnya selalu disupport. iya, umur segini tuh masih masih rawan banget gitu loh. Masih kecil banget gitu. Kalau kemana-mana pasti harus ditemenin gitu kan, nggak bisa Iya, gitu. jauh. Orang tua tuh pernah khawatir nggak sih? Sering banget. Sering kayak, Sering banget tapi kalau misalnya ya, pas itu kan aku kan mau ikut kayak The Voice gitu kan. Kayak audisi-audisi gitu. Itu sempat nggak dibolehin gitu kalau misalnya ke Surabayanya. Soalnya kan adanya audisi di Surabayanya. Terus pas ada online audisi aku baru ikut. berarti kalau ada event kayak gitu yang kamu bilang 4 kali tadi selalu sama orang tua dong. Ya selalu sama orang tua. Selalu diantar, selalu dijemput. Kemarin kan sempat ada tuh kayak online audition juga dari Indonesian Idol. Kamu ikutan? Enggak sempat malahan. Ya, udah bener-bener nggak apa ya, nggak mikirin itu. Tapi pengen nggak sih? Sebenarnya pingin sih. Cuman karena waktunya belum pas ya. Iya, Sayang banget padahal itu kesempatan jarang gitu loh. Karena biasanya kan offline, tapi ini online gitu. Jadi bisa dari rumah. tapi aku juga pernah ikut kok yang online The Voice itu. Dan The Voice Kids. Iya. Udah sampai mana tuh tahapannya? Aku kayak dari awal ngirim videonya tuh udah nggak dikabarin lagi, jadi kayak pasti udah nggak lolos gitu. Nggak apa-apa sih, kan pasti juga banyak banget yang lebih bagus lah daripada aku. Kalau ada lagi, wajib banget tuh ikutan. Supaya kan kalau ada mentor sebagai juri yang menyeleksi, itu bisa dikasih masukan kan sama dia. Jadi kamu tahu tuh Iya, apa sih yang harus diperbaikin. iya bener banget. Ini boleh request nggak nih? Satu aja. Request lagu, tapi jangan sampai akhir. Enggak, rapnya aja kok, rapnya aja.
Oke. Aku kebetulan emang lagi suka banget sama lagunya Love Story yang dari Taylor Swift, terus ngelihat postingannya Safa di Instagram, itu bagus banget. Boleh nggak sih dinyanyiin lagi refnya aja? Oke, bentar ya. Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be away. All the left to do is run. You'll be the prince, and I'll be the princess. It's a love story, baby. Just say yes. Ore, Gitu ya. keren banget. Karakternya tuh ada gitu, punya warna gitu suaranya. Apa tuh? Setiap nyanyi kan pasti punya karakter dan warna yang berbeda-beda. Kamu tuh nonjol banget itu warnanya. Bahkan ada tuh yang suaranya mirip-mirip, kayak Tiara Andini, dia kan mirip sama Raisa tuh awalnya kata Bunda Maya. Cuma kesini-sini dia udah mulai nemuin karakternya. Kamu tuh karakternya udah ada gitu, udah punya warna. Ini wajib banget sih ikut ntar audisi online kayak gitu. Wajib banget sih. Ya, semoga aja. Semoga aja ada waktu buat ikut. Kalau boleh tahu, Safa ini emang suka lagu gendernya kayak gini ya? Kayak pop gitu. Iya, aku suka. Kalau misalnya aku tuh suka lagunya yang kayak Dewi gitu. Gak tau kenapa. Kalau yang mellow gitu kayak Afgan, Raisa, kayak gitu suka nggak sih? Suka. Suka. Kalau suka cover dong kayak gitu. Kalau ngomongin musisi nih ya, ada nggak sih musisi yang menurut kamu favorit banget gitu? Kalau favorit banget nggak ada sih. Kayak ya udah sih semua musisi aku suka. Tapi untuk saat ini ada nggak sih yang lagi kamu sukain gitu? Kayak kakak misalnya lagi suka love story-nya, tapi bukan cover dari bukan original dari Taylor Swift-nya, tapi dari covernya yang siapa tuh lupa, yang ada di TikTok itu. Aku lagi suka Reza dan Marwangsa. Itu sih ini lah pokoknya. Oh iya iya tahu-tahu dia musisi cover juga ya. Kalau nggak salah dia udah bikin kayak official lagunya. Iya. Iya nggak? Sama Arfian Dwi. Aku juga suka itu. Dia tuh lulusan jebolan apa ya? Kalau nggak salah ajang pencarian bakat juga sih. Iya, Rising Star. Oh iya Rising Star ya. Itu emang keren-keren sih. Iya, keren banget. Suaranya tuh kayak benar-benar khas gitu. Bener-bener khas bener sih. Terus selain itu lebih ini sih kalau kakak lebih suka Indonesian Idol karena emang lagi hangat-hangatnya kemarin kan. Terus Iya. tahun kemarin semua pesertanya masih muda banget tapi punya karakter yang kuat gitu loh. Itu keren banget sih, beda sama tahun-tahun sebelumnya. Kakak suka siapa? Ya, nih dari finalis Indonesian Idol-nya. Iya. Ditanya siapa? Ya, banyak sih. Tapi yang paling suka Ziva sama Iya, Ziva tuh enak banget suaranya. ya dia tuh imut banget gitu loh. Suaranya khas, terus tune-nya pas banget gitu, nggak pernah false gitu loh. Iya, yang pas lagunya pas Sultan Hati tuh aku suka banget sih. Emang di setiap tampilannya tuh punya makna tersendiri gitu, kayak bikin suasana panggung pecah gitu. Salut tuh. Salut banget. Dia umur berapa sih? Aku nggak tahu. Dia umur berapa ya? 19 kayaknya sekarang. Oh, 19. Iya, kalau Nuka tuh 18 sama kayak kakak. Iya. Nuka, Tiara juga 18 kalau nggak salah. Liodra sekarang 17. Tapi kayak kelihatan tuaan Tiara nggak sih? Daripada Ziva. Sama Liadra. Iya, Ziva kelihatannya kayak masih umur 14 tahun. Iya. Nah, itu yang bikin keren sih. Maksudnya kayak kamu gitu kan. Masih muda tapi udah punya bakat yang menonjol gitu. Kadang orang bisa nemuin bakat atau passionnya di umur 18-19 tahun kan. Tapi bersyukur banget udah bisa ketemu di usia yang semuda ini.
Alhamdulillah banget. Kamu berencana kayak pengen jadi penyanyi nggak sih ntar? Kalau penyanyi sih enggak berencana. Loh, padahal bagus loh suaranya. Harusnya bisa sih menyaingi orang-orang di luar sana. Ya semoga aja, cuman kayak kalau buat cita-cita sih enggak ada buat jadi penyanyi tuh enggak gitu. Emang sebenarnya cita-cita kamu apa sih? Pengen jadi dokter. Dokter? Iya, dari Kok kecil sih. dokter dokter cilik? Kenapa? Iya, bisa Kenapa lah. pengen jadi dokter? Gak bisa jelas ya. Kayak pengen gitu loh. Gak tahu kenapa. Memang dari kecil udah pengen. Waktu kecil kita pengen jadi apapun seolah gampang gitu. Tapi setelah kesini-sini kita udah Iya makin bener sadar. Jadi dokter tuh susah loh. banget. Aku punya pengalaman dari kakakku sendiri sih. Jadi dokter tuh susah sampai dia tuh kayak gak kuliah 1 tahun buat buat masuk fakultas kedokteran. Tapi ini juga masuk. Berarti harus kuat banget tuh, nggak bisa ngambil dua hal cari kayak gimana ya? Kayak cuma bisa satu fokus doang gitu loh. Iya, Berarti kamu bakal ngerelain kayak waktu buat main, waktu buat ya buat nongkrong-nongkrong gitu berarti bakal direlain semuanya dong. insya Allah rela. Emang sih kalau mau masuk fakultas kedokteran harus banget SMA dan harus banget jurusan IPA dan kita pun Iya. tahu jurusan IPA itu hard gitu, nggak gampang. Ah, Udah ada gambaran belum sih kamu mau di kampus mana gitu? buat kampus aku masih kepikirannya di Malang aja sih, di UB Universitas Brawijaya. Oh jadi nggak jauh-jauh gitu ya? Ya, biar juga dekat sama keluarga. Berarti Tapi nggak aku juga kenapa? Korea sih. Korea Iya, jauh loh gitu. iya memang jauh tapi ya mikir nanti aja. Tapi kalau nggak salah sih ya banyak sih kakak pernah nemuin beasiswa full fundednya buat ke Korea. Cuma Nah, ya, ya susah seleksinya, susah banget malah. iya susah banget. Berarti harus belajar dari sekarang nih kayak bahasa Koreanya gitu. Kamu bisa bahasa Korea, Belum bisa banget. Kayak tapi dasar-dasar. suka Jangan disuruh nyoba ya. suka nonton drakor. Suka banget malahan. Kenapa sih cewek tuh sukanya nonton drakor, nonton Korea? Ada kok cowok suka nonton drakor. Iya, tapi mayoritas cewek itu Cewek. sukanya Korea kenapa gitu? Kenapa Korea? Karena nggak tahu kenapa. Mungkin karena boybandnya. Mungkin karena Karena idol. iya, karena cowok-cowoknya ganteng-ganteng ya gitu kan biasanya. Iya, Ah, seriusan? iya kan. Enggak sih, tertentu aja kayak idol-idolnya gitu. Kan biasanya kayak BTS, EXO gitu-gitu, NCT kayak gitu. Tau nggak? Tahu dong. Oke, BTS kan dapat banyak banget penghargaan dari Billboard dan lain-lain. bener banget. Tapi kayak aku bingung banget sama kayak apa ya, bilang plastik gitu kayak kesel gitu. Aku kurang suka kakak kurang suka Korea sih, cuma yang kakak suka tuh lagunya sebenarnya. Kayak lagu-lagu BTS tuh kayak bagus-bagus banget gitu. Apalagi yang With Soul itu pas baru booming, kakak langsung nonton. Ih, keren banget sumpah. Oh yang barusan, tau nggak yang Dynamite? Yang Dynamite tahu-tahu. Baru ini kan baru launching kemarin. Ya, launching. Enak banget, asli enak banget. Berarti kamu suka Korea bukan full alasannya karena ganteng kan? Yang enggak dong. Karena mereka itu emang punya value, punya nilai yang wajib banget kita apresiasi. Bahkan satu dunia tuh pun mengapresiasi. Iya bener banget.
jangan jadi melenceng gini kan, awalnya ngomongin nyanyi sekarang jadi Korea. Kamu abis ini mau ada acara apa? Aku ada deh. Ih, rahasia. Ya rahasia banget kalau kasih tahu. Rahasia banget. Kirain tuh kayak cuma tugas-tugas sama project sekolah doang. Kenapa? Kirain tuh abis ini mau ada ngerjain tugas-tugas sekolah atau ada project sekolah doang gitu. Ya itu termasuk sih, termasuk banget itu. Oh berarti yang project utamanya bener-bener rahasia nih. Rahasia banget. Oke, jadi kalau gitu semoga semuanya lancar, sukses terus ya. Amin. Kamu ada pesan gak nih buat para pendengar sebelum podcastnya berakhir? Pokoknya jangan berhenti berusaha, jangan gampang menyerah. Pokoknya nggak ada kata berakhir tanpa kalian tuh berhenti mencoba. Udah gitu aja. Oke, thank you Safa udah bergabung dengan podcast Tri Kerja. Thank you banget udah mau join. Iya, sama-sama. Semoga cita-cita kamu sebagai seorang dokter itu tercapai. Semua Amin. tugas-tugasnya sukses terus deh pokoknya. Ya, amin. Oke, tonton terus Trik Podcast. Ngobrol dulu aja. Saya Angga Herman pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Udah ya, Kak.